Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Ananda kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga Ananda senantiasa semangat di dalam belajarnya. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kita akan masuk ke pelajaran kelima, yaitu kita akan belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan mengetahui peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengetahui peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu teman-teman ketahui bahwasannya Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu adalah pengertian daripada Isra Mi'raj. Selanjutnya kita akan ke bagian A, yaitu kita akan mengetahui peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya atau kita telah belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, yang mana sebab-sebab hijrah beliau itu diantaranya yaitu ditinggalkan dua orang pelindung, yang pertama istrinya dan yang kedua pamannya, sehingga beliau hijrah ke Taif ya. Tetapi di Taif pun Rasulullah bukan mendapatkan sambutan, malah disambit pakai batu oleh penduduk Taif. Hati Rasul di situ teramat sedih. Akhirnya jadi latar belakang daripada Isra Mi'raj itu Rasulullah sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperjalankan atau diajak jalan-jalan ya, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang sedang berduka. Itu bertemu langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sungguh peristiwa luar biasa ya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Bentar lagi kita masuk bulan Rajab. Tahun ke-11 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi. 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dialami oleh manusia biasa. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan menggunakan kendaraan khusus yang disebut Buraq. Kecepatannya luar biasa, bagaikan kilat. Keajaiban ini semata-mata hanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW singgah di tempat-tempat bersejarah seperti Bukit Sinai atau Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, dan Baitul Lahmi, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian beliau dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis, yaitu sebutan bagi Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ya, sampai lapisan langit tertinggi. Di setiap lapisan langit beliau singgah dan bertemu dengan para nabi, yaitu yang pertama di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, Abul Bashar. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepadanya. Nabi Adam alaihissalam pun menyambut dan membalas salam serta mengakui kenabiannya. Kemudian beliau dinaikkan ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam
Beliau mengucapkan salam kepada keduanya. Kedua nabi itu pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau naik ke langit ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Yusuf pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau dinaikkan ke langit keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Idris alaihissalam pun menyambut dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Harun alaihissalam pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau dinaikkan ke langit keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Musa alaihissalam pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyambut dan mengakui kenabiannya. Malaikat Jibril alaihissalam hanya mampu mengantarkan Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh. Ya, jadi setelah ke langit ketujuh, Malaikat Jibril tidak menemani Rasulullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW diperkenankan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir ini sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kemahakuasaannya, meliputi langit dan bumi. Suasana pertemuan itu begitu agung dan mulia. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak dapat menceritakan suasana itu dengan kata-kata. Beliau bertakbir, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyampaikan segala puji, segala kehormatan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya meliputi penciptaan langit, bumi dan segala isinya, tetapi hingga pengaturan segala makhluk yang ada di dunia ini. Itu daripada cerita Isra dan Mi'raj ya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa perintah yang diperintahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah salat wajib 5 waktu. Ya. Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang tidak pernah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kehormatan yang khusus diberikan kepada hamba dan kekasih Allah sebagai penawar duka cita yang dialaminya dalam usaha menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW menerima secara langsung perintah salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Salat adalah ibadah yang merupakan gerakan dan perkataan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat 5 waktu hukumnya fardu ain, artinya kewajiban kepada setiap umat muslim. Dalam salat terdapat gerakan dan bacaan yang bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seperti ruku, sujud, berdiri dengan menghambakan diri disertai hati yang khusyuk. Mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban semua manusia, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dengan salat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laksanakanlah salat untuk mengingatku." Salat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam jiwa seseorang. Salat dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, begitu teman-teman cerita atau peristiwa daripada Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi
setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu dengan membawa perintah wajib sholat 5 waktu. Mungkin ini saja video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya silakan teman-teman membuat ringkasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ditulis di buku tulis, dikirim melalui melalui WA ya. Jadi berupa foto. Jadi dibikin atau dibuat ringkasan cerita atau peristiwa tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari pengertian ya, dari kendaraannya apa, temannya ditemani siapa, latar belakangnya apa. Ditunggu sampai jam 3.15 ya, atau jam 3 sore. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.